Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok anggota saya. Yang pertama ada Dimas Triwibowo, yang kedua ada Rimas Rizaldi, yang ketiga ada Azza Lutfia Tusundus, yang keempat yaitu saya sendiri Elisa Natania Halim, yang kelima yaitu Uswatun Hasanah, dan yang keenam adalah Mikael. Oke, kita akan lanjut dalam materi. Yang pertama yaitu pengujian atau testing. Pengujian yaitu proses eksekusi suatu program dengan tujuan untuk menemukan error. Elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan pengodean. Pengujian sebaiknya menemukan kesalahan yang tidak disengaja dan pengujian dinyatakan sukses jika berhasil memperbaiki kesalahan tersebut. Pengujian bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian fungsi-fungsi perangkat lunak dengan spesifikasinya. Ini sering sekali ditanyakan, yaitu pertanyaan dasar yang akan dijawab pada software testing. Yang pertama tentang misi dari testing, yaitu mengapa Anda melakukan testing. Yang kedua adalah pemilihan dan strategi. Bagaimana Anda mengorganisasikan pekerjaan Anda untuk meraih misi Anda. Yang ketiga adalah oracle atau sematik. Bagaimana Anda mengetahui bahwa program ini itu lolos testing atau gagal. Yang keempat adanya kemungkinan testing tidak sempurna. Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan testing secara lengkap. Yang kelima yaitu mengukur permasalahan. Sejauh mana testing dianggap cukup? Lalu ada prinsip dasar pengujian. Itu semua pengujian harus ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Pengujian harus direncanakan jauh sebelum pengujian itu dilakukan. Prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Maksudnya, 80% kesalahan yang ditemukan selama pengujian dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program pengujian. Pengujian harus dimulai dari yang kecil dan berkembang menjadi pengujian yang besar agar lebih efektif. Pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Sasaran pengujian yaitu test case yang baik adalah test case yang memiliki profitabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkapkan semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lalu yaitu ada langkah-langkah dalam pengujian. Yang pertama ada tentukan sasaran pengujian. Yang kedua adalah tentukan karakter pengujian. Karakteristik pengujian yaitu testing dimulai dari level modul dan bekerja keluar ke arah integrasi pada sistem berbasis komputer. Teknik testing yang berbeda sesuai dengan poin-poin berbeda pada waktunya. Testing dilakukan oleh software developer dan untuk proyek yang besar oleh grup testing yang independen. Testing dan debugging adalah testing yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasikan pada setiap strategi testing. Yang ketiga adalah testabilitas software, yaitu seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Karena pengujian sangat sulit, perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk dapat membuat lebih mudah. Lanjut, ada kualitas atau kriteria software yang baik, yaitu ada 4, yaitu ada operability, observability, controllability, decomposability. Operability yaitu semakin baik software itu bekerja, semakin efisien ia dapat diuji. Lalu yang kedua ada observability, yaitu apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Yang ketiga adalah controllability, yaitu semakin baik kita mengontrol software, semakin banyak pengujian yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Yang keempat ada decomposability, yaitu dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali secara lebih detail. Di sini ada kriteria software yang baik, yaitu ada 3, yaitu
simplicity, stability, kemampuan dapat dipahami. Yang pertama adalah simplicity, yaitu semakin sedikit yang diuji, semakin cepat. Yaitu yang kedua adalah stability, yaitu semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan dalam pengujian. Yang ketiga adalah kemampuan dapat dipahami. Semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin detail pengujian. Lalu ada atribut pengujian yang baik. Yang pertama yaitu adalah memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan error. Yang kedua adalah pengujian yang baik, tidak redundan ganda. Lalu yang ketiga adalah pengujian yang baik, tidak terlalu sederhana, namun juga tidak kompleks. Lalu di sini ada desain test case, yaitu pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan. Yaitu tes dapat dilakukan dengan menilai masing-masing fungsi apakah telah berjalan sebagai yang diharapkan. Yang kedua adalah pengetahuan tentang cara kerja dari produk, yaitu dengan tes dapat dilakukan dengan memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. Pendekatan dalam testing, yaitu ada dua macam pendekatan tes, yaitu dalam black box testing dan white box testing. Black box testing, test case ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasi, apakah perangkat data keluaran telah berjalan sebagai yang diharapkan, dan apakah informasi yang disimpan secara eksternal selalu dijaga kemuktahirannya. Yang kedua ada white box testing, yaitu adalah meramalkan cara kerja perangkat lunak secara rinci. Karenanya logika PET perangkat lunak akan dites dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi atau pengulangan secara spesifik. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan pengujian untuk mendapatkan program secara 100%. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.